Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu jeti dari PT GAK yang ada di Pulau GAK. Bisa kita lihat jeti-jeti ini itu membawa nikel, lalu akan masuk ke smelter-smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Sulawesi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut-takbut kapal-kapal tongkang. Itu tentu belum dia tumpah, melanggar karang, dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia, dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Raja Ampat! Raja Ampat! Selamatkan Papua! Soal Raja Ampat, ternyata ketuanya ikutan nambang nikel. Jadi gini, nama ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama Ahmad Fahru Rozi lagi rame diomongin nih. Gimana enggak, nama beliau masuk ke jajaran komisaris PT GAK Nikel. Itu loh salah satu perusahaan yang lagi jadi hujatan karena aktivitas pertambangannya di Raja Ampat. Waduh, tapi nih si bapak sih ngakunya nggak bawa-bawa nama PBNU ya. Beliau klarifikasi juga di akun Instagramnya pas Senin 9 Juni soal isu pertambangan di Raja Ampat. Doi ngerespon kampanye Save Raja Ampat dari Greenpeace. Gus Fahrur bilang kampanye yang dibikin sama Greenpeace ini udah nimbulin kesalahpahaman di masyarakat. Doi sih alasannya kalau lokasi tambang di Pulau GAK berjarak 40 km dari Piai Nemo alias jauh dari lokasi pariwisata cenah. Dah gitu Doi ngungkit-ngungkit kalau eksplorasi Pulau GAK udah jalan dari 1998 dan izin usaha pertambangannya juga udah ada pas 2017. Gara-gara namanya ramai disebut, Gus Fahrur minta agar masyarakat jangan sampai nyebarin info yang salah. Bukan masalah pro kontra katanya, tapi keakuratan informasi. Ya namanya juga komisaris, pasti ngebelain perusahaannya dong. Tapi netizen bakal percaya nggak nih? Agar Save Raja Ampat menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan warganet karena kekhawatiran rusaknya ekosistem di sekitar kawasan yang bisa mengancam keberlangsungan satwa dan terumbu karang. Aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya memicu kekhawatiran akan adanya potensi pencemaran dan kerusakan ekosistem. Desakan akan penghentian aktivitas pertambangan pun di kawasan itu bermunculan. Data Greenpeace Indonesia menyebut industri tambang nikel berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Menurut Greenpeace Indonesia, hilirisasi nikel telah menyebabkan kerusakan alam secara masif. Yeah, this is our colleague from Greenpeace. Of course. Pada 3 Juni lalu, saudara, suasana Forum Internasional Indonesia Critical Minerals Conference and Expo di sebuah hotel di Jakarta mendadak tegang. Di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Ugroseno, sekelompok aktivis Greenpeace bersama 4 anak muda Papua membentangkan spanduk bertuliskan Nickel Mines Destroy Life dan Save Raja Ampat from Nickel Mining. Aksi damai ini merupakan bentuk perlawanan terhadap ekspansi tambang nikel yang mengancam tanah dan laut Raja Ampat yang juga kerap dijuluki sebagai surga terakhir di bumi. Nickel mine destroys life.
Saudara, buntut dari aksi damai itu membuat 3 aktivis Greenpeace dan pemudi asal Papua yang menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di Raja Ampat sempat ditangkap. Penangkapan itu dilakukan lantaran mereka dianggap mengganggu jalannya acara. Para aktivis Greenpeace sempat ditangkap dan diperiksa di Polsek Grogol Petamburan usai melancarkan aksi. Dan saudara, penangkapan ini tak berlangsung lama. Polsek Grogol Petamburan memulangkan keempat aktivis. Kapolsek Grogol Petamburan Kompol Reza Hafiz Gumilang mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa 3 Juni. Kami mengamankan yang bersangkutan agar pelaksanaan event berjalan kembali dengan kondusif. Tidak ada unsur pidana sehingga dilepaskan. Saudara, dukungan untuk masa depan Raja Ampat sudah diucapkan banyak kalangan. Sejumlah pesohor dan artis tanah air menentang dugaan eksploitasi nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Di media sosial, mereka beramai-ramai meramaikan tagar Save Raja Ampat. Salah satunya dari musisi asal Indonesia Timur, Ryan Pono, yang berencana membuat konser sebagai gerakan menolak aktivitas tambang di Raja Ampat. Sekali bagaimana keterlibatan pelaku seni, pelaku kreatif, pelaku industri entertainment gitu, public figure, influencer besar untuk ikut bersuara terkait Save Raja Ampat ini. Juga punya cita-cita mudah-mudahan menyuarakan tentang isu Save Raja Ampat ini bukan hanya terjadi di sosial media, tapi mudah-mudahan juga bisa terjadi secara offline gitu. Artinya ada pergerakan, ada showcase, ada konser atau apapun output kreatif yang bisa menyuarakan secara langsung. Mudah-mudahan secepatnya bisa kami inisiasi dan juga kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Dan saudara, berikut ini visual aktivitas penambangan nikel oleh salah satu perusahaan di Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. PT Gak Nikel mengklaim area tambang nikel yang dikelolanya sama sekali tidak masuk dalam batas resmi Geopark Raja Ampat. Dan dampak ekologis tambang sudah diminimalisasi dengan sejumlah upaya. Konservasi dan monitoring juga sudah dilakukan. Di tengah penolakan aktivitas pertambangan nikel, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkunjung ke lokasi pertambangan Gak Nikel di Kabupaten Raja Ampat. Pemerintah akan mengevaluasi terkait izin tambang di Pulau Gak. Sementara itu, sejumlah pendemo menunggu di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Mereka minta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat benar-benar dihentikan karena merusak pariwisata. Yang kita tuju itu adalah yang berproduksi. Pencemaran itu kan berarti ada yang produksi. Yang lainnya itu belum berproduksi. Ada satu yang sudah berproduksi tapi di 2024 dan 2025 dia tidak mendapat RKAB. Artinya dari 5 perusahaan itu yang berproduksi hanya 1. Itu yang kita tinjau. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan meminta rapat nanti dengan Menteri LHK. Berbanding terbalik dengan aktivis lingkungan, saudara. Ya, kita sudah bikin PT-nya. Kita sudah punya PT dan penanggung jawab utamanya bendara umum yang juga adalah pengusaha tambang. Dia mungkin termasuk segelintir orang tadi itu, saya kira. Mungkin ya. Tapi bagian di short. Tapi paling tidak dia punya jaringan dari komunitas tambang ini. Dan sebetulnya di lingkungan NU itu sendiri sudah banyak sumber daya manusia yang unggul yang bisa kita panggil untuk ikut bekerja. Ya, ini kan soal proses kan, ini kan bukan kayak kita dikasih nasi bungkus yang bisa dibuka langsung dimakan dengan janda. Saya tidak tahu apakah harus disebut satu persatu ini, personelnya kan ya tidak perlu lah. Pokoknya ada bendara umum, Saudara Gutvan Arif ini yang akan memimpin.